Kasih izin ya, izin jalan dulu ya, izin jalan. Gimana lagi? Izin jalan. Vicky Prasetyo resmi ditahan kejaksaan atas laporan Angel Elga soal pencemaran nama baik. Presenter Vicky Prasetyo ditahan atas kasus pencemaran nama baik serta fitnah yang dilaporkan mantan istrinya Angel Elga. Vicky kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka dan menyerahkannya bersama berkas serta barang bukti. Pantauan di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tanjung Barat Jagakarsa pada Jakarta Selatan Selasa 7 Juli 2020, Vicky tiba pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat untuk menjalani pelimpahan berkas. Setelah lebih dari 4 jam di dalam ruangan penyidik, Vicky yang menggunakan baju dan masker serba hitam itu dikawal 2 orang pria berbadan tegap langsung diminta masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan. Vicky Prasetyo pun tak mau berkomentar soal penahanannya itu. Ia bungkam 1000 bahasa saat masuk ke dalam mobil tahanan. Diberitakan sebelumnya, Angel Elga melaporkan Vicky Prasetyo ke Polda Metro Jaya Rabu 21 Desember 2018 atas peristiwa penggerebekan yang dilakukan suaminya itu di kediamannya pada Senin 21 November 2018 silam. Dalam kejadian tersebut, Vicky Prasetyo melakukan penggerebekan ke kediaman Angel Elga. Ia menganggap kala itu Angel yang masih menjadi istrinya diduga melakukan perzinahan dengan seorang pria bernama Vicky Alman. Berkas laporan itu pun dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan dugaan pencemaran nama baik itu, Vicky dijerat dengan pasal 45 ayat 1 JO, pasal 27 ayat 3 UU ITE, dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Setelah laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan Vicky Prasetyo sebagai tersangka. Polisi sudah melengkapi berkas perkara dan sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Karena sudah tahap 2, penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, presenter Vicky Prasetyo pun diketahui sempat menitipkan anak ke Raffi Ahmad, salah satu rekan kerjanya di sebuah tayangan televisi. Itu karena Vicky belum lama ini mendapat panggilan dari kepolisian untuk melanjutkan kasus perseteruannya dengan mantan istri Angel Elga. Vicky pun sebelumnya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas kasus penggerebekan terhadap Angel. Untuk memenuhi panggilan tersebut, Vicky terpaksa absen dari tugasnya menjadi co-host dalam acara yang dipandu pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam sebuah video di kanal YouTube Trans 7 Official, Vicky meminta izin kepada Raffi dan Nagita tidak bisa hadir saat itu. Hari ini aku nggak bisa nemenin di OK Bos. Aku ada rangkaian kegiatan sidik jari di Polres Jakarta Selatan. Masih dalam proses perkara. Insya Allah nanti akan digelar juga di persidangan, kata Vicky. Sudah, tadi baru saja dites COVID-19, hasilnya negatif. Juga sudah sidik jari. Iya, permasalahannya sama mantan istri, katanya melanjutkan. Hingga kini, Vicky berusaha mengikuti tahapan proses hukum kasus tersebut dengan baik. Rencananya, dalam waktu dekat Vicky akan menghadap ke kejaksaan. Raffi Ahmad pun bercerita, ia terkejut ketika Vicky menunjukkan surat pemanggilan dari kepolisian yang ditujukan untuknya. Vicky beberapa hari lalu udah ngobrol di rumah. Dia sama gue memang mau bikin podcast. Tiba-tiba gue kaget, dia kasih surat panggilan polisi. Gue kaget banget, kata Raffi. Kemudian, Raffi mengatakan Vicky menitipkan anak-anaknya kepada Raffi apabila terjadi hal buruk, seperti upaya penahanan. Dia bilang, "Ya, gue sore baru dapat ini. Maksudnya kalau gue kenapa-kenapa, gue nitip anak-anak. Mungkin ini masalahnya cukup serius," ucap Raffi.